Pagi itu, langit di atas kampung Karangjati terlihat cerah. Mentari baru saja menyembul dari balik pepohonan kelapa yang berjejer di sepanjang sawah. Burung-burung pipit melintasi langit, berkicau memecah keheningan fajar. Di gang kecil samping musola Al-Maun, suara ibu-ibu menyapu halaman terdengar samar. Di sebuah rumah sederhana berdinding bata yang belum diplester, tinggal seorang pemuda bernama Rizky Maulana, 24 tahun. Ia anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya, Pak Yanto, bekerja sebagai tukang tambal ban, sementara ibunya, Buati, menjual gorengan dan nasi uduk di depan rumah. Rizky dikenal sebagai anak baik, pendiam, tidak suka keluyuran, dan menurut pada orang tua. Setiap pagi, Rizky bangun pukul 6.30, bukan untuk sholat subuh, karena ia selalu melewatkannya, tapi untuk bersiap-siap kerja di bengkel motor langganan warga desa yang letaknya di dekat pasar. Ia duduk di pinggir ranjang, menyalakan ponselnya. Notifikasi sudah penuh. Grup WhatsApp bengkel, notifikasi marketplace, dan status teman-temannya yang baru pulang subuh dari nongkrong. Di antara itu semua, tidak ada rasa bersalah karena subuhnya telah lewat. Masih bisa kada, gumamnya dalam hati. Tapi ia pun tak melakukannya. Rizky berangkat kerja dengan jaket jeans lusuh dan sepatu yang mulai sobek di bagian ujung. Sesampainya di bengkel, suara mesin motor dan klakson menyambutnya. Ia bekerja cepat dan teliti. Tak heran, banyak pelanggan yang suka pada servisnya. Namun, di tengah kesibukan itu, adzan zuhur berkumandang dari masjid kampung. Suara muadzin mengalun merdu, mengajak semua yang mendengar untuk mendirikan sholat. Hayya, ala sholah, hayya, alal falaah. Rizky menengok ke arah jam dinding bengkel, pukul 12.05 siang. Ia sedang membuka ban motor seorang pelanggan. Di kepalanya, pikiran berbisik. Selesain dulu, nanti abis ini aja sholatnya. Tapi ketika pekerjaannya selesai, datang pelanggan baru. Lalu yang lain menyusul. Hingga jam menunjukkan pukul 14.15. Waktu zuhur nyaris habis. Rizky buru-buru mengambil air wudhu. Ia sholat di ruang sempit belakang bengkel, di atas sajadah tipis yang sudah usang. Tak ada khusyuk, tak ada penghayatan. Takbir. Ruku. Sujud. Salam. Semuanya berlangsung kurang dari 2 menit. Dalam sujudnya, tak ada air mata. Dalam bacaan Al-Fatihahnya, tak ada makna. Bahkan dia sendiri tak ingat apakah membaca doa ruku atau tidak. Seolah tubuhnya hanya menunaikan tugas fisik, sementara hatinya tertinggal di ruang servis motor. Di rumah, Buati, ibunya yang selalu setia menunggu anaknya pulang, kadang bertanya dengan lembut. "Nak, kamu tadi sholat di bengkel? Tepat waktu?" "Iya, Bu." "Aman." Jawaban itu hanya untuk menenangkan. Padahal, hampir setiap hari ia menunda sholat. Bahkan maghrib sering ia rapel dengan isya karena kelelahan. Buati bukan wanita berpendidikan tinggi. Tapi hatinya tajam membaca gelagat. Ia sering duduk di musola kecil rumahnya sambil memandangi sajadah kosong di kamar Rizky. Ia tahu, anaknya belum mengenal cinta dalam ibadah. Suatu malam, ketika Rizky pulang telat dan langsung rebahan, Buati masuk ke kamarnya sambil membawa segelas air hangat. Sambil tersenyum, ia duduk di tepi ranjang dan berkata, "Nak, kamu tahu nggak, orang yang paling celaka itu bukan yang nggak sholat. Tapi yang sholat, tapi asal-asalan. Allah sebut itu di surat Al-Maun." Rizky menatap ibunya sekilas, lalu menjawab singkat. "Iya Bu, Rizky capek banget hari ini. Besok deh, Rizky lebih rajin lagi." Buati mengangguk, tapi hatinya menjerit. Ia tidak ingin anaknya menjadi orang yang berdiri di hadapan Allah, tapi hatinya absen. Di luar rumah, azan Isya berkumandang. Malam itu Rizky sholat dengan terburu-buru lagi. Dan entah kenapa, setelah salam, ia merasa gelisah. Ada sesuatu dalam hatinya yang kosong. Seakan tubuhnya tadi hanya bergerak, tapi jiwanya tak pernah menyapa Allah. Dan ia tak tahu, bahwa kelalaiannya hari ini, adalah pintu menuju peringatan besar dari Allah esok hari. Hari-hari berlalu. Rizky kembali dalam rutinitasnya yang sibuk, penuh pekerjaan, penuh tekanan. Tapi di balik semua itu, sholatnya tak pernah benar-benar berubah. Sholatnya tetap tergesa-gesa.
Bacaan sering dilafalkan hanya di bibir, tidak sampai ke hati. Kadang bahkan tak ingat rakaat keberapa. Lebih dari itu, waktunya selalu di ujung, menanti habis, bukan menanti azan. Pada hari Senin yang terik, Rizky diminta mengantarkan motor pelanggan ke desa sebelah. Ia membawa motor bebek hasil servis ke rumah pelanggan, menyusuri jalan desa yang sempit dan bergelombang. Tiba-tiba, ban depan motor selip karena melewati pasir bekas bangunan. Rizky kehilangan keseimbangan, terjatuh ke pinggir sawah. Bahunya terkilir, dan lututnya lecet parah. Untunglah tak ada luka serius, hanya sakit yang cukup mengganggu. Di rumah, Buati mengompres lukanya sambil berkata lirih. Mungkin ini teguran kecil dari Allah, nak. Coba periksa lagi, apa yang selama ini kamu abaikan? Rizky diam. Ia merasa ada benarnya. Tapi pikirannya membantah. Biasalah, namanya juga apes. Semua orang pernah jatuh. Ia tak sadar bahwa itu peringatan pertama dari Allah, pelan tapi nyata. Beberapa hari kemudian, Rizky sudah bisa bekerja seperti biasa. Tapi sakit di lututnya membuatnya tak bisa ruku dan sujud sempurna. Ia jadi makin asal-asalan dalam sholat. Kadang hanya menundukkan kepala tanpa benar-benar rukuk, atau duduk sembarangan di tahiyat. Tiap kali azan berkumandang, Rizky justru makin tak sensitif. Ia lebih sibuk mengejar pekerjaan, membalas chat pelanggan, dan memperbarui status WhatsApp dengan promosi servis motor. Sholat bisa nanti, rezeki jangan ditunda, begitu pikirnya. Buati mulai semakin sering menyendiri di musola rumah. Ia menangis dalam doa, memohon agar Allah membukakan hati anaknya yang mulai keras. Ia bahkan pernah membaca Al-Quran dengan suara sedikit dikeraskan ketika Rizky sedang bermain ponsel, berharap ayat-ayat Allah itu menyentuh hatinya. Fawailul lil musyallin, aladzinahum, ansyalatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Tapi Rizky hanya menutup pintu kamar dan memakai headset. Ia menghindari rasa bersalah dengan musik dan scrolling media sosial. Suatu malam, setelah pulang kerja dan makan malam, Rizky tertidur lebih awal dari biasanya. Sekitar pukul 2 dini hari, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Rizky berada di sebuah padang luas dan gelap. Angin bertiup dingin, tanahnya berwarna abu-abu tua, dan di sekelilingnya, ada ribuan orang berdiri tegak, sholat. Tapi bukan sholat yang menenangkan, melainkan sholat yang kaku dan menyeramkan. Wajah mereka kosong, gerakan mereka patah-patah. Tidak ada suara. Tidak ada ketenangan. Mereka hanya bergerak, seperti robot, seperti dirinya selama ini. Lalu, dari kejauhan terdengar suara keras dan berat. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Maun 45. Suara itu menggema berkali-kali. Semakin lama, semakin dekat. Dan Rizky melihat satu persatu orang-orang itu diseret oleh makhluk hitam besar, matanya merah menyala. Mereka meronta, tapi tak ada yang menyelamatkan. Tiba-tiba, suara itu menyapanya langsung. Kau juga termasuk mereka, Rizky. Sholatmu cepat, gerakanmu rusak, hatimu kosong, untuk siapa engkau berdiri? Rizky menjerit, dan seketika terbangun dari tidur dengan nafas tersengal dan tubuh berkeringat. Jam menunjukkan pukul 2.47 pagi. Ia terduduk diam. Wajahnya pucat. Hatinya seperti ditampar keras. Ia sadar, itu bukan mimpi biasa. Itu peringatan. Mungkin terakhir. Pagi itu, Rizky tak langsung tidur lagi. Ia mengambil wudhu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sholat tahajud meski terbata-bata. Air matanya menetes saat sujud. Hatinya runtuh. Ya Allah, selama ini aku menghadap MU, tapi hatiku tidak pernah hadir. Maafkan aku. Jangan engkau jadikan aku termasuk orang yang celaka karena sholatku sendiri. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Rizky bangun tepat waktu untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Mentari pagi menyembul malu-malu di ufuk timur. Sisa embun masih menempel di dedaunan pisang di belakang rumah Buati. Ayam jantan berkokok bersahutan. Tapi pagi itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang baru, yang belum pernah Buati lihat selama bertahun-tahun. Rizky bangun sebelum subuh. Ia berjalan ke kamar mandi sambil membawa sarung dan handuk kecil.
Wajahnya tidak semangat seperti orang mau kerja, tapi juga tidak lesu seperti kelelahan. Wajah itu tampak tenang, seperti seseorang yang sedang mencari kembali arah hidupnya. Di kamar mandi, air wudhu yang mengalir menyentuh wajahnya seperti menyapu seluruh beban yang selama ini ia pendam. Dingin, tapi menyegarkan. Tangannya bergetar saat membasuh kepala. Dan ketika ia keluar, Buati masih terduduk di ruang tamu, sedang melipat sajadah. "Subuh, Ki?" tanya Buati perlahan, setengah tak percaya. "Iya, Bu." "Rizky ke masjid?" jawabnya pelan, tanpa menatap ibunya. Tak ada kata lanjut, hanya senyum kecil dan mata berkaca-kaca dari seorang ibu yang doanya akhirnya mulai menampakkan jawaban. Langkah Rizky terasa berat saat mendekati masjid. Sudah lama ia tidak ke sana. Terakhir kali mungkin saat Lebaran Idul Fitri 2 tahun lalu. Tapi anehnya, ia merasa rindu, bukan takut. Suara adzan subuh mulai berkumandang saat ia melangkahkan kaki ke serambi masjid. Para jamaah tua duduk bersila. Seorang remaja masjid mengumandangkan iqamat. Rizky berdiri di syaf belakang. Tak banyak yang menyadari kehadirannya, tapi ada satu jamaah tua yang melirik dan tersenyum lirih, Pak Ustaz Karim. Sholat pun dimulai. Imam melantunkan surah pendek dengan tartil yang lembut. "Alam nasyrah laka syadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?" Quran Surat Al-Insyirah. Rizky merasa bacaan itu seperti ditujukan langsung padanya. Saat sujud pertama, air matanya tumpah. Ia menekan dahinya ke sajadah sekuat tenaga, seolah ingin menancapkan seluruh penyesalan dan rasa malu ke lantai. Sejak hari itu, Rizky mulai memperbaiki diri. Ia belajar wudhu yang benar, memperdalam makna bacaan sholat, dan mulai berusaha sholat tepat waktu. Tidak lagi di ujung waktu. Tidak lagi dengan gerakan cepat. Ia bahkan menunda pelanggan ketika adzan berkumandang, suatu hal yang dulu mustahil ia lakukan. Buati sangat bangga tapi tak pernah memuji secara langsung. Ia hanya menyediakan teh hangat selepas subuh dan menyelipkan tasbih kecil ke dalam saku Rizky. Namun, perubahan ini bukan tanpa ujian. Beberapa teman bengkel mengejek. "Wah, Kaye, sekarang udah ustadz ya? Subuhan di masjid? Jangan sok suci lah." Tapi Rizky tersenyum saja. Hatinya tahu, ia bukan sedang ingin dipuji manusia. Ia hanya sedang ingin diterima oleh Tuhannya. Namun, manusia tidak pernah sempurna. Kesibukan kembali menumpuk. Musim servis motor meningkat jelang Lebaran. Rizky mulai merasa lelah lagi. Ia menunda zuhur, lalu asyar. Dan hari itu, ia tak sengaja tertidur selepas maghrib tanpa sempat sholat isya. Pukul 1.30 dini hari, Rizky mengeluh sakit di dada. Nafasnya berat. Ia sempat ke kamar mandi, tapi terjatuh di depan pintu. Suara tubuhnya terhempas terdengar cukup keras, membuat Buati berlari dari kamar. "Rizky? Nak?" Tubuh Rizky terbaring lemah. Matanya masih terbuka, tapi napasnya pendek-pendek. Buati menggenggam tangannya. "Nak, istighfar, ucap la ilaha illallah." Rizky mencoba bicara. Tapi bibirnya hanya bergetar. Tak ada suara. Beberapa detik kemudian, tangannya lemas. Tubuhnya tak lagi bergerak. Rizky meninggal dunia, dalam keadaan belum sholat isya. Kabar kematian Rizky menyebar cepat ke seluruh kampung. Banyak yang tak percaya. Pemuda sebaik Rizky? Rajin kerja? Tidak neko-neko? Tapi hanya buat yang tahu, anaknya pernah lalai dalam sholat, dan sedang berusaha bangkit saat maut menjemput. Ia tak tahu apakah Rizky wafat dalam husnul hatimah atau sebaliknya. Tapi ia tak berhenti berdoa. "Ya Allah, Engkau maha mengetahui isi hati anakku. Jika ia wafat dalam taubat, maka terimalah. Dan jangan kau jadikan ia termasuk orang-orang yang Engkau ancam dalam surat Al-Maun." Sholat bukan hanya tentang rukuk dan sujud, tapi tentang hati yang hadir dan waktu yang dijaga. Ketika kita lalai, bukan tak mungkin Allah mencabut kesempatan kita untuk memperbaikinya. Dan Rizky, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa hidayah itu mahal, dan ajal tak pernah menunggu tobat kita sempurna. 7 hari setelah kepergian Rizky, suasana rumah Buati masih dibalut duka. Di ruang tamu yang sempit,
Foto Rizky dalam bingkai putih bersandar di dinding dekat almari kayu. Di depannya, ada piring kecil berisi bunga kering, dan di sampingnya, sebuah sajadah lusuh yang setiap harinya selalu dipakai Rizky selama 2 bulan terakhir hidupnya. Buati masih sering termenung. Ia duduk di pojok musola rumah, membaca Al-Quran pelan-pelan, ayat demi ayat, berharap Allah menerima tobat terakhir anaknya. Setiap selesai membaca surat Al-Maun, hatinya remuk. Fawailul lil musyallin, aladzinahum, ansyalatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Maun 45. Dan ia tak bisa berhenti bertanya dalam hatinya. Apakah Rizky wafat dalam keadaan masih lalai? Ataukah Allah telah mencatat usahanya sebagai bagian dari taubat? Beberapa hari kemudian, Fikri, remaja masjid yang juga teman kecil Rizky, datang ke rumah Buati membawa sebuah catatan lusuh berisi tulisan tangan. Bu, saya nemuin ini di dalam laci rak mau kena masjid, barusan pas mau bersihin. Kayaknya ini tulisan Mas Rizky. Buati menerimanya dengan gemetar. Catatan itu sederhana, di atas kertas robekan kecil dari buku nota servis motor. Isinya membuat hatinya luruh. Aku sudah terlalu sering menunda sholat. Terlalu sering sujud dengan hati yang kosong. Hari ini, aku ingin belajar menghadirkan diriku di hadapan Allah. Aku gak mau mati dalam keadaan pura-pura. Aku gak mau disebut sholat, tapi sejatinya aku gak pernah benar-benar sholat. Ya Allah, walau belum sempurna, terimalah usahaku. Rizky Maulana. Mata Buati basah. Ia menutup catatan itu dan menatap sajadah anaknya. Rizky memang tidak sempat menjadi orang yang sholatnya sempurna. Tapi ia sempat menyesal. Ia sempat ingin berubah. Dan ia sempat mencoba. Namun ajal datang lebih cepat dari proses perbaikannya. Karena hidayah, tidak selalu datang 2 kali. Dan kesempatan berubah, tidak selalu menunggu kita siap. Setelah kematian Rizky dan tersebarnya catatannya di kalangan pemuda masjid, satu persatu teman-temannya mulai berubah. Mereka mulai meramaikan syaf sholat subuh, yang dulu hanya diisi oleh para lansia. Fikri menggagas program, gerakan sholat tepat waktu, di kampung. Ia mencetak ulang catatan Rizky dan membagikannya dalam bentuk pamflet kecil kepada anak-anak muda. Di bagian depan pamflet itu tertulis, "Jangan sampai engkau mati, saat hatimu tidak sedang bersama sholatmu." Terinspirasi dari Rizky Maulana, 2001-2025. Catatan itu viral di media sosial lokal, dan Masjid Al-Maun mulai penuh di waktu-waktu sholat. Buati tahu, anaknya mungkin tak sempat sempurna dalam sholat. Tapi ia juga tahu, Allah melihat usaha, bukan hanya hasil. Dan jika dari kematian anaknya bisa lahir kesadaran massal, maka semoga itu menjadi amal jariah, yang terus mengalir meski Rizky telah pergi. Ya Allah, jika anakku belum sempat membuktikan taubatnya di dunia, maka jadikan semua yang berubah karena dia, sebagai bukti taubatnya di hadapan MU. Waktu terus berjalan. 2 bulan telah berlalu sejak kepergian Rizky. Di kampung Karangjati, suara azan kini terdengar lebih hidup. Syaf-syaf di Masjid Al-Maun tak lagi kosong. Anak-anak muda yang dulu enggan, kini mulai terbiasa datang, bahkan sebelum ikamat dikumandangkan. Semua ini berawal dari satu hal, kesadaran akan sholat yang lalai, dan dari kisah seorang pemuda biasa yang wafat dalam perjuangan memperbaiki ibadahnya. Rizky tak pernah menjadi ustaz. Ia bukan hafidz Quran. Ia hanya seorang montir muda dengan masa lalu sholat yang berantakan. Tapi justru karena itu, kisahnya terasa begitu dekat bagi banyak orang. Banyak yang mengakui, mereka seperti Rizky. Menunda sholat. Sholat di akhir waktu. Gerakan cepat, bacaan dilafalkan asal, tanpa penghayatan. Terlalu sibuk dengan dunia, tapi lupa bahwa dunia ini bukan tujuan, hanya tempat singgah. Dan kisah Rizky seperti cermin yang memaksa setiap orang melihat diri sendiri. Apakah aku benar-benar sholat? Ataukah hanya menggugurkan kewajiban? Apakah aku sedang mendekat kepada Allah, atau hanya menipu diriku sendiri? Di Masjid Al-Maun, kini ada program sholat berjamaah subuh untuk pemuda setiap Jumat. Nama program itu, Sujud Sejati. Di pembukaan program pertama, Fikri berdiri di depan, memegang catatan terakhir Rizky. Teman-teman, Rizky tidak sempat sempurna. Tapi ia sempat menyesal.
Ia sempat mencoba berubah. Dan dari itu semua, kita dapat satu pelajaran penting. Jangan tunggu sempurna untuk memulai taubat. Tapi jangan juga menunda taubat hanya karena merasa belum siap. Karena hidayah bisa datang sekali. Dan ajal bisa datang kapan saja. Di sudut musola rumah, Bu Ati masih menyimpan sajadah terakhir Rizki. Ia tak pernah memindahkannya. Ia percaya, sajadah itu bukan sekadar kain, tapi saksi perjuangan. Dan setiap kali seseorang datang ke rumahnya untuk menceritakan perubahan mereka karena kisah Rizki, Bu Ati hanya tersenyum dan berkata, "Anakku mungkin belum sempat benar-benar jadi orang soleh. Tapi mungkin, Allah menjadikannya jalan agar orang lain bisa lebih dekat kepadanya." Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tenang. Sebab ia tahu, seorang ibu tidak pernah benar-benar kehilangan anaknya, jika anaknya meninggalkan jejak yang menuntun orang lain ke arah yang lebih baik. Kita sering mengira bahwa yang celaka itu adalah orang yang tidak sholat. Padahal dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat." Yaitu, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Maun 45. Celaka bukan karena tidak sholat, tapi karena meremehkan sholat. Buru-buru. Asal gerak. Asal rukuk. Tanpa hati. Tanpa makna. Sholat bukan sekadar gerakan. Ia adalah pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Dan jika dalam pertemuan itu, hati kita tidak hadir, maka yang tersisa hanya formalitas. Dan formalitas tidak menyelamatkan kita dari celaka. Jangan tunggu hidayah datang lagi. Jangan tunggu kesibukan selesai. Jangan tunggu usia tua. Jangan tunggu sampai tak ada lagi waktu. Karena ajal tidak akan menunggu kita memperbaiki sholat. Tapi kita bisa memperbaiki sholat sebelum ajal menjemput. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan semoga kita dijauhkan dari golongan yang disebut Allah dalam surat Al-Maun. Amin.